Thank you, terima kasih. Karena sudah terbayang ini akan dipukul ombak, dihempas gelombang seperti kapal Titanic. Titanic, tulisannya Titanic, kata orang Indonesia membaca, ini Titanic tidak akan tenggelam, kata pembuat kapalnya. Jangan sombong, karena laut bukan punya kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tenggelam. Jadi memang di tengah laut ini mesti ada dua yang sejalan. Yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah ketakwaan, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dicari? Yang mau dicari ini hanya makan pakai. Sekaya-kaya adik-adik punya kapal banyak, pengusaha, entrepreneur, hidup ini cuma dua, makan pakai. Sekaya-kayanya orang cuma dua, makan pakai. Punya rumah dipakai, punya mobil dipakai, punya duit beli makanan, makan. Saya tadi landing sampai di airport, habis sholat subuh langsung ke PIP. Sampai di PIP tentu saja menu utama coto Makassar, tapi tidak berubah dari kami di Sumatera soto, sampai sini coto, tapi somat tetap somat, bukan jadi comat. Bapak Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar beserta seluruh jajaran, tamu-tamu yang tidak dapat saya sebutkan, insya Allah semua adik-adik yang hadir ini sukses-sukses di masa akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya bersama dengan sahabat saya, Ustadz, sampai lupa namanya, Ustadz Hasbi. Itu kami dulu kalau pergi haji dari Kairo ke Jeddah melalui terusan Suez, naik kapal laut 2 hari 2 malam. Ombaknya kami di atas, sampai ke atas itu air ombak laut merah itu. Kenapa Ustadz tahu? Ya karena memang kami di atas. Kenapa di atas? Karena itulah tiket yang paling murah. Karena kalau di kamar mahal. Jadi ternyata di balik kapal yang hebat menaklukkan dunia itu ada orang-orang yang berdisiplin. Saya masuk ke PIP Makassar ini dari Pekanbaru, transit Jakarta tadi malam. Dari Jakarta berangkat sampai ke Makassar, sholat subuh tadi di airport Makassar, sampai ke PIP pakai peci yang saya bawa. Ternyata pecinya mesti diganti, harus peci PIP juga. Pakai baju koko, bajunya diganti juga. Sampai di atas ini bajunya yang sudah diganti, diganti satu lagi, 2 kali ganti udah. Ini kalau saya bertahan 2 jam lagi diganti lagi ini. Saya bawa sorban, sorbannya diganti juga. Begitulah disiplinnya PIP ini. Artinya standar saya nggak berlaku di sini. Harus standar PIP. Saya di mana-mana tausiah itu biasanya pakai mikrofon di depan, jalan-jalan. Tapi di PIP dia punya standar khusus. Harus berdiri dan tidak boleh bergerak. Kalau bergerak suara hilang. Karena mikrofonnya udah dipasang begini. Dan di mana-mana kalau saya tausiah itu pakai mimbar begini, itu hanya sekedar mimbar. Tapi ternyata di PIP ini setelah saya kemari, ternyata ini layar. Luar biasa. Sudah lama saya tausiah, baru ini standar yang sangat ketat.
Kenapa calon-calon nakhoda, kapten kapal, pelayar ini mesti disiplin? Karena kalau supir mobil, kalau dia ngantuk, dia bisa minggir ke pinggir jalan. Artinya walaupun supir itu disiplin, agak-agak kurang disiplin, mohon maaf, ya nggak apa-apa. Ngantuk di jalan tol, minggir ke rest area. Tapi kalau di tengah laut tidak disiplin, bangun-bangun marab buka. Makanya tadi dikatakan oleh Bapak Direktur PIP Makassar, ini tidak hanya sekedar kemauan dan semangat, tapi mesti ada disiplin. Dan Islam sudah mengajarkan disiplin itu. Walaupun ilmunya banyak, alumni Al-Azhar Mesir, tapi kalau sholat subuhnya terlambat, maka dia tidak disiplin. Dan alhamdulillah orang Islam adalah orang yang sangat disiplin. Kapan mau melihat orang Islam disiplin? Buka puasa. Kapan mau melihat orang Islam disiplin? Idul Adha. Semuanya ramai datang untuk ngambil kupon hewan kurban. Jadi kita sudah dituntut untuk disiplin, bahwa yang namanya sholat dari mulai azan sampai habis waktu, kalau sudah waktunya habis, enggak ada lagi, batal. Karena syarat sahnya sholat mesti di dalam waktu. Kalau sudah di luar waktu, qadha namanya. Sehebat-hebatnya orang Islam, maka dia puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kalau lewat azan subuh dia makan, batal, tidak bisa ditawar-tawar. Kan puasa itu 13,5 jam Pak Ustadz. Azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30. Ya, gimana kalau kita geser, sarapan pagi jam 7, nanti bukanya jam 8 habis isya? Nggak bisa ditawar-tawar. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau adik-adik konsisten dengan sholat, dengan puasa, insya Allah sejalan. Ini terkadang banyak orang, dia sudah salah tapi melegitimasi kesalahannya dengan agama. Kenapa kamu terlambat bangun? Takdir Allah. Kalau salah-salah aja, kalau ngantuk-ngantuk aja, ngaku. Jangan sudah salah, kesalahannya dilegalisir dengan agama. Orang yang begini ini kesalahannya dua. Yang pertama, tidak disiplin. Yang kedua, melegalisir kesalahan dengan agama. Agama ini bukan untuk mencari pembenaran. Agama ini untuk membuat kita bersikap benar. Orang kalau dia mau pergi ke laut, maka dia pasti berdoanya sangat khusyuk, takut kepada Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata orang yang di tengah laut itu? La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kami mau pergi ke laut. Kalau engkau selamatkan kami dari lautan yang gelap, kami selamat dari lautan yang dalam, kami selamat dari puting beliung, kami selamat dari karang yang tajam, kami selamat dari angin kencang, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Makanya waktu di laut baik, waktu di laut berintegritas, waktu di laut takut sama Tuhan. Setelah di darat baru jahat. Dan kalau kita perhatikan, semua hewan-hewan yang di air itu baik. Dia jadi jahat setelah naik ke darat.
Contohnya lintah darat, yang satu lagi buaya darat. Semua yang di air baik. Kenapa? Karena ada rasa ketakutan, takut tenggelam, takut mati, takut tidak ada yang bisa menolong. Jadi disiplin dengan dekat dengan Tuhan itu mesti sejalan. Hanya disiplin saja, enggak ada apa-apanya kedisiplinan itu di tengah lautan yang luas. Beberapa bulan yang lalu saya diajak oleh sahabat saya di Terengganu, Malaysia untuk mancing sotong, cumi. Ustadz Somad, ya, nanti malam habis isya kita ke laut. Ini lagi musim mancing cumi. Siap, saya bilang. Saya sebetulnya adalah khawatir juga, cuman mau bilang takut, kita harus jaga image kan. Siap, saya bilang. Berapa lama dari tepi pantai? 1 jam Pak Ustadz. Dalam hati saya mau jauh juga ini. Habis sholat isya kami pun pergi. Saya tengok jam 8, sampai ke tengah laut jam 9, sudah nggak nampak lagi tepian. Ombaknya besar, kapal itu sampai melompat ke atas. Itu yang ada di kapal itu muntah semua. Saya alhamdulillah tidak muntah karena saya tidur. Saya sudah terasa ini air liur sudah mulai agak asin, tanda-tandanya sudah datang. Ini kalau saya muntah sakitnya nggak seberapa, malunya ini seumur hidup kita akan dibully. Nah, maka sebelum muntah saya cari tempat tidur saya duluan. Pas ditanya, Ustadz kenapa? Ngantuk, saya bilang, padahal mau muntah. Jadi orang yang belum pernah ke laut, bagi dia adik-adik kapten-kapten nakhoda ini adalah orang yang biasa. Tapi bagi orang yang pernah bertarung di tengah laut, maka dia akan bisa menilai adik-adik sekalian. Lautan ditaklukkan. Itu gambar kapal pembawa kontainer di tengah laut dengan ombak yang luar biasa itu. Bagi orang yang pernah di tengah laut, dia akan merasakan. Tadi waktu saya duduk, di samping kiri saya Bapak Direktur, di sebelah kanan saya Ustadz Hasbi. Saya lihat Ustadz Hasbi badannya agak bergoyang. Saya tanya, kenapa goyang Ustadz Hasbi? Rasa-rasa di kapal sekarang, kata dia. Bapak Ibu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mengukur keberanian orang, bawa dia ke laut. Kalau mau mengukur integritas kejujuran orang, bawa dia ke tengah laut. Dan kalau mau melihat kedisiplinan juga, bawa dia ke tengah laut. Tapi kalau belum mampu bawa dia ke tengah laut karena jauh, nggak usah jauh-jauh, bawa aja dia ke PIP untuk sementara. Saya lihat ada kelompok sebelah kanan, ada yang tengah, ada yang kiri. Saya tadi tidak diberi penjelasan. Ini pembagian 3 ini, apakah ini untuk laut dalam, laut pertengahan, atau laut pantai. Tapi saya lihat yang sebelah kiri ada adik-adik mahasiswi perempuan. Perempuan pergi ke tengah laut itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah kira-kira laki-laki yang mana yang berani meminang kalian nanti. Karena kalau macam-macam, dia akan bilang ke suaminya, kau jangan macam-macam, ku buat kau ke tengah laut nanti. Bagaimanapun juga adik-adik adalah perempuan. Kodrat perempuan adalah mengandung, melahirkan, mendidik anak-anak. Walaupun adik-adik adalah nakhoda, kapten kapal, tapi tolong jangan nanti waktu masa menghamilkan diserahkan ke suami. Tetap dengan kodrat seorang perempuan. Perempuan dengan kelembutannya, dengan sifat mengayominya, dengan sifat menjaga dan memelihara. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Adapun adik-adik yang gagah, yang perkasa, yang laki-laki, yang suaranya menggelegar, ini Masya Allah, sedangkan lautan aja bisa dia taklukkan, apalagi hati kamu. So sweet. Rata-rata penakluk dunia itu pelaut. Siapa yang pertama kali berkeliling dunia? Namanya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah dari Maroko. Kebetulan saya dulu kuliah di Maroko. Setiap kali saya cerita saya kuliah di Maroko, biasanya jamaah nanya, Ustadz dulu kuliah di Maroko? Iya, dekat dari Maroke. Saya S1 kuliah dengan Ustadz Hasbi di Mesir. Setelah Mesir, Libya tempat Ustadz Adi Hidayat. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maroko terakhir. Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib. Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Karena kalau kita tegak berdiri di Maroko, nampak seakan matahari itu ditelan oleh laut Samudra Atlantik. Dari Maroko ini menyeberang ke atas, ada satu negeri namanya Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak yang nanya, Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh paham. Spanyol. Penakluk dunia yang berkeliling itu berasal dari Maroko, namanya Ibnu Battutah. Dia menulis 2 buku setebal 2 Al-Quran. Nama kitabnya berjudul Rihlah Ibni Battutah, Adventure of Ibni Battutah, petualangan Ibnu Battutah. Dari Maroko Ibnu Battutah sampai ke Pulau Sumatera, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Nusantara. Begitulah kehebatan. Dan Ibnu Battutah sebelum berlayar, dia biasanya umroh dulu. Dia melaksanakan umroh, dia berkeliling Ka'bah, karena pusat dunia ini adalah Ka'bah. Di Ka'bah dia berputar 7 putaran, setelah itu barulah dia melanjutkan perjalanannya. Adik-adik pun nanti insya Allah panjang umur, sehat badan, akan melaksanakan umroh. Ustadz Somad juga program Agustus ini ada program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dengan travel Ustadz Hasbi. Daftar ke nomor berikut, ingat kuota terbatas. Nah, jadi sebelum berkeliling dunia ini ke pusat dunia dulu, Makkah. Jam Greenwich itu sebetulnya 00 itu dimulai dari Makkah, karena menurut ilmu geologi, ilmu bumi, pusat dunia ini adalah Makkah. Tapi kenapa sekarang 00 itu dihitung dari London, dari Inggris? Itu bukan karena ilmu geologi, tapi karena politik. Karena Inggrislah negara yang paling banyak menjajah dunia. Maka bahasa yang dipakai bahasa internasional bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Portugis, tapi yang dipakai adalah bahasa Inggris. Kenapa Inggris? Karena Inggris yang paling banyak menjajah dunia. Kenapa penetapan jam 00 London? Inggris. Karena Inggris menjajah dunia. Pertanyaannya, kenapa Inggris yang paling banyak menjajah dunia? Karena Inggrislah yang armada lautnya amat sangat kuat, sehingga bisa mereka menyeberang dari Inggris sampai menjajah. Yang dijajah Inggris menjadi Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Yang dijajah Belanda menjadi Indonesia. Belanda juga hebat, tapi kenapa Inggris? Karena Inggris jajahannya lebih luas dan armada lautnya lebih hebat. Jadi kalau begitu, seandainya dulu armada laut yang paling hebat itu adalah Indonesia, maka Indonesia lah yang menguasai dunia. Sayangnya
PIP berdiri belakangan. Saya berpikir begitu, karena bahasa bangsa bisa menguasai kalau menguasai laut. Siapa yang bisa menguasai laut, maka dia menguasai dunia. Christopher Columbus yang dikatakan penemu benua Amerika, yang sebetulnya dia nggak sengaja, dia sebetulnya mau ke India, tapi salah kompas dan anginnya salah, akhirnya nyasar ke Amerika, dikatakan sebagai penemu Amerika, padahal sebetulnya yang betul itu nyasar ke Amerika. Kenapa? Ya karena dia menguasai laut, karena dia punya bahtera, karena dia punya kapal, maka dia sampai ke sana. Yang sebetulnya sebelum Columbus sudah ada orang sampai ke sana. Dilihat dari prasasti, batu nisan, dan tulisan-tulisan. Dan ternyata orang Indian juga sudah punya peradaban sebelum Christopher Columbus sampai ke sana. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah orang yang menguasai laut. Sebetulnya kita ini negeri maritim. Kita bukan seperti Afrika. Afrika itu 50 negara daratan semua. Yang di atas itu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai yang di tengah itu Kongo, sampai yang paling bawah itu Afrika Selatan, Nelson Mandela. Daratan semua. Tapi kita pulau, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, negeri kepulauan. Makanya lagunya nenek moyangku seorang pelaut. Waktu saya kuliah di Maroko, kami dibawa ke kota Casablanca. Tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca artinya rumah berwarna putih, karena memang di kota itu rumahnya berwarna putih. Sampai di Casablanca, kami diajak naik ke kapal Angkatan Laut Republik Indonesia yang sedang berkeliling dunia. Nama kapalnya kapal Dewa Ruci. Bertemu dengan Angkatan Laut yang menaklukkan Afrika, Eropa, dan mereka akan kembali ke Asia melalui jalan laut. Kami pun mahasiswa waktu itu naik, dibawa jalan-jalan, melihat bagaimana dalamnya, bagaimana mereka di tengah laut, gambar-gambar, video-video. Diperlukan kedisiplinan. Makanya jangan heran kalau adik-adik yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini, saya tanya tadi ke Bapak Direktur, berapa orang semuanya Pak Direktur? 2.500-an. Ini tinggalnya di mana? Tinggalnya berasrama. Kenapa mahasiswa-mahasiswi PIP mesti berasrama? Gak bisa dia kos-kosan, gak bisa dia hidup bebas di luar, karena dia mesti diikat dengan kedisiplinan. Lalu kemudian berapa lama dia belajar? Tahun 1, tahun 2. Setelah itu dia akan dibawa ke tengah laut. Dia nggak bisa berteori. Sekarang banyak orang belajar teori, makanya ada tulisan judulnya beternak ikan di atas kertas, jurusan Fakultas Perikanan. Hafal semua jenis-jenis ikan, tapi nggak pernah sama sekali ternak ikan, hanya nulis tentang ikan. Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, macam-macam ikan, jenis-jenis ikan, bagaimana kehidupan ikan. Tapi pas ditanya, pernah ternak ikan? Enggak. Pernah makan ikan? Ikan teri? Enggak bisa begitu. Dia tidak terbatas pada teori saja, dia mesti praktek. Makanya tadi waktu kami sarapan pagi, saya diberitahu Ustadz Somad mesti dibawa ada ke ruang praktek. Sebelum diajak, saya langsung jawab, syukron, thank you, terima kasih. Karena sudah terbayang ini akan dipukul ombak, diempas gelombang seperti kapal Titanic. Titanic, Titanic tulisannya, Titanic kata orang Indonesia membaca, ini Titanic tidak akan tenggelam, kata pembuat kapalnya. Jangan sombong,
karena laut bukan punya kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tenggelam. Jadi memang di tengah laut ini mesti ada dua yang sejalan. Yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah ketakwaan, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Islam tidak bertentangan ajarannya dengan kedisiplinan, memang sejalan. Dan di tengah laut orang tetap bisa sholat. Bagaimana kami bisa sholat di tengah laut, Pak Ustadz? Lihat kemana matahari tenggelam, agak kanan dikit. Begitu cara mengukur arah kiblat kalau kita dari Nusantara, dari Indonesia. Lihat kemana matahari tenggelam, agak kanan sedikit. Makanya dulu kalau kita bertamu ke rumah orang nanya, arah kiblatnya mana? Arah matahari tenggelam, ke kanan sedikit. Dulu begitu, dulu kita nanya orang. Sekarang kita kalau bertamu ke rumah orang sudah nggak nanya lagi. Kenapa? Langsung buka handphone, tengok Google arah kiblat. Kita sudah punya arah aplikasi penentu kiblat. Akhirnya silaturahim kita nggak ada lagi nanya, nggak ada lagi ngobrol, karena sudah terwakili oleh handphone. Lalu kemudian bagaimana kita berwudu? Dalam Islam berwudu dengan air laut sah. Tidak ada halangan untuk melaksanakan sholat. Nggak perlu tayamum. Tegak berdiri di atas kapal bisa sholat berjamaah, ganti-gantian. Yang satu menjaga bagaimana perjalanan kapal ini tetap berjalan, sip-sipan. Sip pertama sholat, saya tetap jaga. Nanti habis ini kamu yang jaga, saya yang sholat. Karena ada juga orang menganggap semua hidupnya ini ibadah. Ibadah itu bukan cuma sholat, mencari nafkah juga ibadah. Maka menjadi nakhoda, kapten kapal juga ibadah. Jadi waktu dia diajak sholat, kamu nggak sholat, ini juga ibadah. Oh, nggak bisa begitu. Ini memang ibadah. Ketika kita langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini memang ibadah. Tapi ada ibadah yang mahdhah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya. Inilah dia sholat. Sebesar apa ombak, Allah lebih besar. Angkat tanganmu, Allahu Akbar. Kalau kau kapten yang sukses, kau kapten yang hebat, dipuji-puji orang, pujian milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Kalau kau disucikan orang, bapak hebat, ibu hebat, orangnya disiplin. Yang suci bukan engkau. Wa subhanallahi bukaratau wa asila. Hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan. Sehebat apa laut, seluas apa laut, serahkan semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi bukan berarti karena semua diserahkan kepada Allah lalu ditinggalkannya ini. Nakhoda ini yang sedang mengendalikan kapal ini, kapten ini yang sedang mengurus kapal, dia tinggalkan. Ketika orang nanya, kamu mau kemana? Serahkan pada Allah. Itu bunuh diri namanya. Serahkan pada Allah dengan ikhtiar dan usaha. Ada orang membawa onta, lalu dia tanya ke Nabi, aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal? Ini saya tambatkan dulu, saya ikat baru bertawakal, atau saya lepaskan saja bertawakal? Kata Nabi, ikatkan dulu, setelah diikat baru bertawakal. Belajar dulu ilmunya di PIP Makassar, disiplin, setelah itu baru bertawakal. Bukan nggak ada ilmu langsung ke laut, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ujungnya innalillah. Nggak bisa tawakal tanpa ilmu, semua ada ilmunya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Apapun namanya kalau diserahkan bukan pada ahlinya, tinggal menunggu kehancuran. Kontainer itu sebesar rumah.
Dan memang di PIP ini kontainer itu memang dijadikan rumah. Saya pun tidur di kontainer tadi. Cakep-cakep kontainernya bisa disulap menjadi rumah. Ustadz Somad, ini panas ini Pak Ustadz. Begitu saya masuk ke dalam, Masya Allah, AC-nya 16, rasa di kutub utara. Dingin. Itu satu kontainer, itu satu rumah. Bayangkan puluhan ratusan kontainer dalam satu kapal, hanya dikendalikan oleh satu manusia. Satu manusia yang memegang kemudi kapal. Kepalanya sama. Kepala saya dengan kepala adik-adik sama. Mungkin lebih besar kepala saya, karena ukuran peci saya 9. Saya pun heran, kok bisa peci ini pas? Ternyata sudah dapat bocoran ini PIP. Nomornya 9. Kepala saya mungkin lebih besar. Otak mungkin bisa saja kalau diukur lebih besar. Tapi saya tidak punya keilmuan. Kalau saya diserahkan kapal itu sama dengan menyerahkan kapal kepada orang yang bukan ahlinya, akan tenggelam. Zalim, aniaya. Ketika keahlian tidak seimbang dengan keimanan, tidak ada integritas, kejujuran. Itu yang disampaikan dalam sambutan Bapak Direktur PIP Makassar tadi. Kalau saya dengar baik-baik, kedisiplinan mesti sejalan dengan integritas. Sedisiplin apapun adik-adik, kalau tidak berintegritas, minyaknya dicampur. Minyak mobil kalau dicampur mogok, berhenti di pinggir jalan, berhenti di tengah jalan, diderek, bawa towing, bisa ke pinggir jalan. Tapi kalau kapal sebesar itu minyaknya dicampur, apa yang akan terjadi di tengah laut? Orang bisa mati dipukul ombak, dihempas gelombang. On time, tepat waktu, berilmu, berintegritas. Kalau manusia-manusia yang terdiri dari otak, mata, telinga, tangan, kaki, jantung tidak punya pengendalian diri, dia ingin mengendalikan kapal sebesar itu, oleng, tumbang, habis, hancur dunia ini. Kalau satu orang rusak, hanya diri dia saja. Tapi kalau kapten nakoda kapal rusak, dia tidak menghancurkan dirinya. Mabuk, sakau, narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, dia sedang tidak merusak dirinya saja, tapi dia merusak ekspor impor, merusak income pendapatan negara, merusak perusahaan, merusak nama baik. Maka saya yakin dan percaya, adik-adik selama di asrama 4 tahun ini, dijaga sholatnya, dijaga keyakinannya sesuai dengan agama masing-masing. Adapun saudara kita yang non muslim, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Adapun kita sebagai muslim, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar dan berusaha. Apa yang mau dicari? Yang mau dicari ini hanya makan pakai. Sekaya-kaya adik-adik punya kapal banyak, pengusaha, entrepreneur, hidup ini cuma 2, makan, pakai. Sekaya-kayanya orang cuma 2, makan, pakai. Punya rumah, dipakai. Punya mobil, dipakai. Punya duit, beli makanan, makan. Saya tadi landing sampai di airport, habis sholat subuh langsung ke PIP. Sampai di PIP, tentu saja menu utama coto Makassar. Tapi tidak berubah, dari kami di Sumatera soto, sampai sini coto. Tapi somat tetap somat, bukan jadi comat. Habis makan soto Makassar, disuguhkan 3 bubur. Bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur jagung. Masya Allah. Sebetulnya saya mau habiskan 3-3, cuman malu, sudah kurus makan banyak. Saya cuman makan bubur jagung. Yang ketan hitam dengan bubur kacang hijau saya berikan ke sahabat-sahabat saya. Setelah itu belum selesai lagi, ada makanan lagi.
Ini barongki Pak Ustadz. Selama ini saya tahu barongko, tapi saya segan bertanya, mungkin barongko itu laki-laki, barongki perempuan. Makan Pak Ustadz. Ternyata adik-adik di PIP ini tidak sempat lagi untuk mengupas kulit pisang, tidak sempat lagi untuk mengunyah pisang. Supaya efisien, langsung makan barongko, masuk gul langsung, nggak perlu kunyah, nggak perlu kupas lagi. Efisien. Begitulah sampai di sini makanannya bergizi, sehat. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk. Saya tadi mulai berdiri setengah 10, sekarang sudah 10 lewat 10, sudah 40 menit saya berdiri. Saya tengok adik-adik sebelah kanan masih tetap tegak, yang sebelah kiri juga tetap tegak, yang di depan juga tetap tegak, seakan-akan mereka sedang melihat ombak yang sedang menjadi tantangan. Karena memang orang PIP tidak boleh mengantuk. Kalau dia mengantuk, kapal tenggelam. Di beberapa tempat kadang saya baru tausiah 15 menit sudah keluar ilmu padi. Makin berilmu makin menunduk. Tapi di PIP ini Masya Allah, orang biasanya kalau ngantuk dengar tausiah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi di PIP ini rasanya nggak mungkin cacingan, karena dari mulai seragamnya, dari mulai gayanya sehat-sehat semua. Dan mereka beruntung tinggal di Makassar, karena Makassar ini pinggir laut. Kami tadi pergi melewati kebun tanaman mangrove, dari tempat penginapan ke jembatan mangrove langsung ke laut. Ini laut lepas Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Artinya adik-adik di sini badannya sehat. Mau jogging mantap. Saya lihat tadi di samping itu cottage itu ada semen yang diberi batu-batu kerikil. Itu dulu kami pernah, saya waktu jogging berjalan di atas batu, karena saya dengar katanya batu-batu kerikil itu bagus untuk telapak kaki sekaligus pijat refleksi, sehingga urat-urat di kaki itu yang kesleo, yang sakit, maka kita menjadi sehat. Saya pun pernah di Pekanbaru berjalan di tepi kolam yang ada batu-batu kerikil refleksi. Habis itu kami mampir ke rumah, kebetulan sahabat kami dokter. Lalu saya tanya ke Bapak dokter, Pak dokter, kami tadi sudah jalan 1 jam, jalan kaki di atas batu. Ada yang ngasih tahu saya, katanya batu itu kalau diinjak itu kita sehat, karena sekaligus pijat refleksi. Apa betul Pak dokter? Kata dia, sebetulnya itu bohong Pak Ustadz, hoax aja. Loh, saya kaget. Tapi saya merasa sehat. Itu sugesti Pak Ustadz. Jadi banyak kita ini sebetulnya ngarang, tapi karena yakin jadi sehat juga. Jadi adik-adik di sini untuk jogging nggak perlu nginjakkan kerikil, bebas karena luas, cantik. Lalu kemudian tepi laut, kami di Pekanbaru, jantungnya Sumatera, kalau mau ke laut itu jauh. Makanya banyak yang mengeluh, Ustadz, kita ini kalau mau berenang mesti di kolam renang, bayar paling murah 1 jamnya 50.000. Makanya tadi waktu tegak di pinggir laut saya langsung ingat, waduh beruntung sekali adik-adik di PIP Makassar ini, nggak perlu bayar, mau berenang langsung ke laut, latihan langsung jadi. Ustadz, kalau saya banyak dosa gimana Pak Ustadz? Mandi tobat. Kalau mandi tobat bersih, apalagi kalau mandinya di laut, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekalian. Tapi insya Allah adik-adik bisa berenang. Tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan, tidak ada keberhasilan tanpa penderitaan. Saya ke Mesir September 98, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun nggak pulang. Saya yakin adik-adik di Makassar ini walaupun berasrama, tapi setahun sekali pasti pulang. Saya 4 tahun nggak pulang. Ustadz, 4 tahun nggak pulang itu karena disiplin? Bukan, tiket mahal. Habis 4 tahun saya lanjut lagi ke Maroko dengan Ustadz Asbi di Mesir.
Habis itu saya terbang lagi ke Maroko. Di Maroko 2004, pulang 2006. 2 tahun enggak pulang juga. Habis itu saya lanjut lagi ke Sudan. Di Sudan 2017, 18, 19 sedang perang. Saya sampai ke Sudan 2019, turun di Khartoum, airport sepi sunyi, nggak ada. Satu-satunya pesawat hanya pesawat Ethiopian Airlines. Pesawat Saudi Arabia nggak mau masuk, pesawat Amerika nggak masuk. Satu-satunya pesawat yang mau masuk ke Sudan hanya pesawat Ethiopian Airlines. Lalu saya tanya, kenapa pesawat ini berani masuk? Karena kabarnya pesawat ini nggak ditembak pun jatuh. Jadi dia nggak takut lagi ditembak. Udah tinggi tingkat tawakalnya kepada Allah SWT. Saya tanya ke almarhumah ibu saya akan ke Sudan nanti 2017, 2018, 2019. Emak sendiri di rumah, umur 70 tahun. Saya mau ngetes dia. Bagaimana kalau saya pergi ke Sudan untuk S3 doktor, sementara emak sendirian di rumah? Saya nggak punya kakak perempuan, saya nggak punya adik perempuan. Kami keluarga cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya nomor 2. Bagaimana nanti? Apa kata ibu saya? Silakan kau pergi selesaikan doktormu, aku tetap di sini. Beruntunglah adik-adik yang punya orang tua yang melepas mau belajar berasrama tinggal di PIP Makassar. Saya nggak mau ada kabar tiba-tiba Bapak Direktur cerita, Ustadz Somad, ini ada mahasiswa kita kalau sore-sore berdiri di tepi kebun pohon mangrove melihat laut dan merasa mengapa aku terasing dan terbuang dari keluarga. Terus akhirnya gimana sekarang? Kesambet. Tolong diruqyah Pak Ustadz. Justru adik-adik adalah orang yang paling selamat dari fitnah akhir zaman. Di asrama tidak akan mungkin jadi korban pelecehan seksual. Di asrama tidak bisa keluyuran. Di asrama nggak mungkin kena dugem. Tahu kan dugem? Duduk sambil gemetar. Di asrama nggak mungkin kongko-kongko waktu habis. Di asrama penuh dengan kedisiplinan. Time is money. Waktu adalah uang. Di asrama dia, tapi tentu saja di asrama ada kakak tingkat, ada senior. Ingat, keberhasilan kita di asrama, keberhasilan kita di bangku kuliah bukanlah segala-galanya. Berapa banyak orang yang ketika di kampus sukses berhasil, tapi di kampus yang sesungguhnya adalah di jagat raya, di luar. Saya dengan Ustadz Asbi di Al-Azhar, boleh jadi mungkin kami di Al-Azhar biasa-biasa saja, tapi setelah di alam nyata ini ya biasa-biasa juga. Jadi jangan sombong karena anak orang kaya, karena yang kaya bapakmu. Kalau bapakmu mati, kau tetap jadi anak yatim. Jangan sombong karena anak pejabat, karena yang pejabat bapakmu paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Jangan sombong karena ganteng, karena sampai masanya kau akan tua. Jangan sombong karena cantik. Berapa banyak yang cantik-cantik, tinggal sisa-sisanya saja. Yang perlu dijaga itu adalah persahabatan. Persahabatan itu seperti apa? Seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Awalnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menjijikkan, ulat, geli, mau muntah. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu yang cantik terbang, semua orang berkata, cantiknya kupu-kupu. Suatu ketika saya mampir makan, kelihatannya enak nih makan. Saya suka makan yang berkuah-kuah, soto, sup. Saya lihat ada sup,
saya mampir. Makanya saya suka jalan-jalan ke Makassar ini, karena di sini makanannya berkuah. Yang pertama coto, yang kedua konro, sup saudara. Saudara pun di sup juga di sini. Saya lihat ada soto, sup, saya mampir. Pas lagi makan, saya lihat ada seperti orang yang wajahnya nggak asing. Loh, ini kayaknya kawan saya dulu ini, kawan. Saya tanya, kamu si Anu? Iya, Masya Allah, sudah 20 tahun nggak jumpa, kawan kuliah dulu. Saya bilang, ayo makan kita, makan. Saya ajak makan, jangan takut, makan, pesan, nanti saya bayar. Ayo. Setelah makan, pas saya mau bayar, kata yang jaga, mohon maaf Pak, kata kasirnya, gak usah bayar. Kenapa? Karena yang punya rumah makan itu yang makan sama Bapak. Ternyata dia yang punya. Jadi ini punya kamu. Iya, karyawannya dibawa umroh gratis, bahkan tukang pijitnya, dia punya tukang pijit dibawa juga, kaya. Itu mobil dia di luar, Masya Allah. Terus saya tanya, sudah punya tuyul berapa? Kaya sekali. Akhirnya saya tanya dia, kita kan lama dulu satu sekolah. Iya, apa yang membuat kamu baik ke saya? Saya penasaran. Apa jawab dia? Kau dulu waktu di sekolah baik sama aku, man. Coba waktu dulu saya nggak baik sama dia, pasti bayar kan? Kau dulu baik sama aku, man, nggak pernah menyinggung perasaan. Kau temanku baik. Saya bilang, bagaimanapun juga ini bisnis is bisnis, maka saya mesti bayar, saya bilang. Dia bilang nggak boleh bayar. Saya bilang mesti bayar. Nggak boleh, kata dia. Kalau begitu, inilah saya yang pertama dan terakhir. Huwal awwalu wal akhiru. Habis ini saya nggak akan mampir lagi ke sini. Oh jangan gitu, kata dia. Terus gimana? Kalau gitu kita cari jalan tengah. Gimana? Bayar setengah. Hubungan baik mesti terjaga dan terpelihara. Setiap berangkat umroh ke Saudi 1 tahun 2 kali, musim dingin, musim panas. Musim panas bulan Agustus, musim dingin bulan Januari. Berangkat umroh, berangkat haji diajak oleh Ustadz Hasbi. Kenapa dia mengajak saya? Karena hubungan baik. Coba dulu saya mengejek dia, membuli dia, pasti dia tidak akan mengajak saya. Inilah pentingnya hubungan baik. Saya ini baik kan Ustaz Hasbi kan? Baik kan? Baik, kata dia. Saya udah kasih kode tadi, baik. Jangan membuli, jangan menyepelekan teman, karena kita nggak tahu bagaimana nasib. Ustadz dulu di pondok pernah nggak kena pukul? Oh pernah. Nggak terhitung berapa kali tangan saya ini dipukul pakai batang sapu. Pukul. Ngantuk-ngantuk di masjid dipukul pakai sajadah. Pukul. Suatu hari saya ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz bisa nggak ceramah ke tempat saya? Di mana? Di sini. Saya. Nama kamu siapa? Si Anu. Kita dulu satu pondok. Ingat saya orangnya. Oh ini yang mukul saya dulu. Saya bilang mohon maaf jadwal saya penuh, saya bilang. Ustadz dendam? Saya nggak dendam, cuman ingat aja. Jaga hubungan baik. Saya setiap melepas adik-adik mahasiswa mau ke Mesir, selalu saya pesankan, nilai yang paling tinggi di Al-Azhar adalah mumtaz, excellent. Nilai di bawah excellent adalah jayyid jiddan, very good. Nilai di bawah jayyid jiddan adalah jayyid, good. Nilai di bawah jayyid adalah makbul, cukup. Nilai di bawah makbul adalah rasib, gagal. Tapi ingat, orang yang berhasil di kampus belum tentu berhasil di alam nyata. Dan orang yang gagal, tapi jangan omongan saya ini dipotong lalu melegitimasi kegagalan. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad, jangan yang TikTok 1 menit itu. Nanti yang gagal, kenapa kau gagal kata bapaknya, kenapa kau gagal kata ibunya. Nih kata Ustaz Somad, kegagalan di kampus bukanlah kegagalan di alam nyata. Oh menyesatkan itu.
Makanya kalau nonton ceramah Ustadz Somad, tonton yang penuh 60 menit yang ada di PIP Makassar. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Aduh, kami susah lah mau nyari ceramah Ustadz di handphone itu. Kalau ditulis Abdul Somad banyak sekali. Yang mana yang di PIP itu? Mudah mau nyari yang di PIP. Mana yang tampilannya paling perfect, itulah yang di PIP. Kalau di tempat lain pakai baju putih, kusut, pecinya pun ya standar biasalah. Tapi di PIP pecinya emas. Inilah yang paling khawatir saya, bawanya pulang gimana nanti. Apalagi sedang krisis ekonomi, orang melihat emas ini, harga emas lagi naik. Bajunya sekaya-kayanya orang, bajunya paling 3 lapis. 3 lapis. Inilah sekarang saya tahu adik-adik gimana perasaan saya pakai baju ini sekarang. Panas, gagah. Ustadz Somad, Ustadz kalau bisa makannya agak banyak dikit, kata dokter. Kenapa Pak Dokter? Karena Ustadz terlalu kurus, jadi kurang wibawa. Coba Ustadz makan agak banyak supaya lebih berwibawa. Hari ini saya kelihatan gemuk karena baju 3 lapis. Singlet di dalam, tambah lagi baju dari PIP yang di dalam, tambah lagi 4 lapis. Singlet, baju PIP, baju sorban lagi 4 lapis. Sekaya-kaya orang bajunya cuma 3 lapis. Kalau ada orang pakai baju 4 lapis itu bukan orang kaya, demam. Hidup ini cuma makan dan pakai. Makanan busuk, yang dipakai lapuk. Peci sayang, penuh dengan kenangan, tinggal. Baju dari PIP tinggal, sorban dari PIP tinggal. Lalu yang tinggal, yang kita bawa kekal, yang abadi itu apa? Kenangan. Kenangan satu kampus, kenangan baik. Sampai masanya nanti adik-adik buat reuni, reuni alumni PIP. Kalau reuni anak pondok biasanya di pondok, reuni anak Mesir biasanya pergi ke Kairo. Reuni PIP ini kelihatannya di tengah laut. Ketika nanti kalian reuni, yang laki-laki bawa istri, yang perempuan bawa suami, anak-anaknya nanya, mama, 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 ya, itu teman mama? Enggak, itu penjahat. Kenangan tetap ada. Tapi ketika dia ditanya, papa, 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 ya, itu teman papa? Iya, dia baik, dia paling baik. Kesalahan dia cuma satu, apa? Menolak papa. Tapi rencana Allah jauh lebih indah. Kenapa? Karena Allah mengirim bidadari surga, mamamu, untuk mendampingi papa. Begitu caranya mengobati hati yang terluka. Karena tidak semua perempuan bisa mendampingi nakhoda. Saya pernah ketemu dengan kapten, masih hidup orangnya. Saya nih Pak Ustadz, kapten, pulangnya 6 bulan sekali dari tengah laut. Melihat daratan itu 6 bulan sekali Pak Ustadz. Terus gimana rumah tangganya, saya tanya. Itulah istri yang bisa mendampingi saya Pak Ustadz. Begitu juga dengan adik-adik. Mungkin dulu waktu kuliah adik-adik ada yang playboy cap tupai, ada yang playboy cap gayung. Walaupun berasrama dia tetap bisa, badannya boleh terkurung tapi hatinya berselancar di alam maya. Ketika istrinya bertanya, kakak, abang, begitu banyak calon dulu, kenapa aku yang bisa mendampingi kamu? Maka dia akan menjawab, karena kaulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi nakhoda penakluk dunia. Jadi setelah saya tanya ini kapten, kapten, iya, kapten kan keliling dunia bawa kapal, iya.
Bagaimana dengan istri? Itulah istri yang dari dulu sampai sekarang, dari anak 1 sampai anak 4, itulah tetap itu Pak Ustadz. Kok bisa? Tapi 6 bulan pergi. Justru Ustadz Somad, setelah 6 bulan pulang, itu kita bulan madu terus Pak Ustadz. Kalau dilihat tiap hari jadi jelek Pak Ustadz, kalau dilihat jarang-jarang jadi cantik Pak Ustadz. Jadi jangan pernah takut untuk jatuh cinta dengan pelaut kapten. Kenapa? Setia. Dari mana Ustadz tahu mereka setia? Tonton Popeye, Sailor Man. Mereka setia menjaga. Kalaupun ada yang dapat video-video bagaimana maaf ada kapal-kapal kecil speedboat yang pergi ke tengah laut, maka jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, mereka di sini dididik dengan 2 asas dasar: keahlian profesionalisme dan integritas sesuai dengan keyakinan agama. Mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik semua istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ekspor impor kita tidak bisa dengan pesawat terbang. Aftur minyak sedang mahal-mahalnya. Batu bara dari mana yang paling banyak di dunia ini? Dari dalam tanah. Batu bara yang diambil dari dalam tanah Kalimantan. Bahkan di Sumatera itu dalam batu baranya bukan cuma di dalam tanah, di atas tanah pun ada batu bara. Satu-satunya Abdul Somad batu bara. Minyak, gas bumi, nikel. Bagaimana cara membawanya? Batu bara tidak bisa dibawa dengan pesawat. Dia mesti dibawa dengan kapal, dan kapal dibawa oleh manusia. Manusia yang terdiri dari mata, tangan, telinga, dan kaki. Yang memegang kendali adalah tangannya. Yang melihat ke depan adalah matanya. Tapi yang dia jaga mesti hatinya. Maka tertulis di situ, hati-hati. Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena mata, tangan diperintahkan oleh hati. Maka pandai-pandailah menjaga hati. Kalian sekarang hanya menjaga hati orang tua, tapi nanti mulai menjaga hati atasan, teman satu kapal, satu perjalanan. Kalian jadi bos, punya karyawan, punya istri, punya mertua, punya anak. Walaupun sudah tamat dari PIP Makassar, liburan, datang jalan-jalan kemari. Nasib tidak sama, garis startnya boleh sama, tapi ketika sudah berlayar, nasibnya kalau memang batu dia tenggelam, kalau memang sabut dia terapung. Ada yang jadi bisnismen orang kaya. Gimana kamu sekarang? Saya bawa satu kapal Pak Ustadz, ini kapal saya. Masya Allah. Gimana kamu sekarang? Saya nggak bawa kapal Pak Ustadz. Masa alumni PIP nggak bawa kapal? Nggak bawa Pak Ustadz. Tapi semua kapal yang ada di laut itu setengahnya punya saya Pak Ustadz. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin kelihatan. Rezeki kita cari, tapi pemberi rezeki menempatkan sesuai kehendak Allah. Setelah kita berusaha kita dapat. Jangan lupa nanti adakan acara reuni dalam rangka Disnatalis PIP yang ke-125. 20 tahun lagi. Disnatalis yang ke-105 Abdul Somad datang. Yang ke-125 berarti tahun 2036, 2046. 2046 saya tidak lagi berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswi, tapi saya berhadapan dengan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia 2026, 36, 2046. Mereka yang akan mengontak saya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke PIP Makassar dalam rangka Disnatalis yang ke-125? Oke, I am coming.
Saya pun datang kemari, Masya Allah. Tapi tahun 2046 itu saya nggak bisa berdiri, udah pakai kursi, udah duduk. Dan bapak ibu sebagian sudah meninggal. Saya masih hidup. Berpikirlah tentang masa depan, tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan PIP, tentang masa depan pelayaran, tentang masa depan bisnis, tentang masa depan ekspor import. Barang-barang Indonesia berkualitas, tapi kalau tidak dibawa ke luar negeri, transportasi terganggu, hanya lokal saja, nggak ada maknanya. Maka adik-adik, ibarat mata rantai kesuksesan Indonesia, kalau sampai satu mata rantainya ini copot, dia akan gagal. Gagal berhasilnya Indonesia ke depan ada di tangan adik-adik semua. Siap jaga Indonesia? Merdeka! Takbir! Kalau saya sudah takbir berarti waktu sudah habis. Pas jam 10.30. Saya di mana-mana ceramah nggak boleh lebih. Kenapa? Disiplin, on time. Ini sebetulnya kampus pelayaran atau pondok pesantren. Pelayaran, politeknik ilmu pelayaran. Tapi yang baca Quran qori'ah juara. Mohon maaf Pak Direktur, ini mahasiswa kita, bukan pemain naturalisasi. Asli. Saya tadi heran. Saya sangka mereka akan ngaji di sini. Ternyata mereka ngaji di atas batu-batu di tengah laut. Yang ada tali-tali kapalnya. Ada lagi pohon tumbuh di tengah laut. Hebatnya PIP ini, pohon pun mereka tanam di tengah laut. Membaca Quran mereka di tengah laut. Ikan-ikan bersimpuh sujud. Pembawa acaranya pakai bahasa Arab. Mohon maaf, ini mahasiswa kita juga. Allahu Akbar. Saya sangka anak pesantren yang disewa 2 jam. Kenapa Ustaz tanya dulu? Soalnya saya pernah ceramah, saya puji qorinya. Ternyata selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu pemain naturalisasi. Di PIP tidak ada yang naturalisasi, semuanya asli original. Anda mau anak Anda berintegritas, Anda mau anak Anda berdisiplin, Anda mau anak Anda hebat ngaji tapi juga bisa menaklukkan laut, daftarkan segera ke PIP Makassar. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Yang sudah lulus alhamdulillah, yang belum lulus berusaha insya Allah, yang sudah lulus main-main innalillah. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit, 1 jam. Kenapa di PIP Makassar kemarin lebih 3 menit, 63 menit. Kenapa? Karena 3 lapis baju. Akhirnya saya ucapkan selamat Disnatalis 105 PIP Makassar. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah, sukses dunia, sukses akhirat. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, menjadi adik-adik pemimpin masa depan, Bapak Ibu dosen diberikan kekuatan untuk mengajar, mendidik, melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah.
Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan fiha. Ya Allah, jadikanlah Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang melahirkan calon pemimpin masa depan yang akan menjadi salah satu unsur kebanggaan bangsa di masa yang akan datang, hari ini, besok, dan di masa yang akan datang ya Rabbal Alamin. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk selalu memperhatikan lembaga pendidikan yang akan melahirkan calon pemimpin pelanjut tongkat estafet perjuangan. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina, jaga pelihara mahasiswi dan mahasiswa kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga dari segala perbuatan fitnah akhir zaman ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al asatidatana minal mukhlasin, jadikan para dosen-dosen kami, Bapak Direktur, Bapak-bapak ketua jurusan menjadi orang-orang yang amanah, karena segala yang mereka lakukan ini adalah proses pendidikan membentuk generasi masa depan bangsa ya Rabbal Alamin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak-anak kami. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Rabbana ij'alna, jadikanlah kami minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengamalkannya dengan amal yang baik. Allahumma ansurna, bantu kami karena kami sesungguhnya lemah menjalani kehidupan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Engkau saja yang bisa menolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir, Engkau sebaik-baik penolong ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.